3 dimensions. But imagine that there is a fourth physical dimension. What I can show you is the shadow in 3 dimensions of a 4-dimensional hypercube or tesseract. Video yang kalian lihat ini adalah penjelasan seorang astronom terkenal, Carl Sagan, tentang dimensi keempat yang bisa membantu kita memahami salah satu adegan di Interstellar paling fenomenal, yaitu tesseract. Because the bulk beams are closing the tesseract. Apa itu tesseract? Mengapa ruangannya ditampilkan seperti ini? Dan mengapa ruang ini menjadi seperti mesin waktu? Coba kita ulas secara tuntas supaya kita makin cerdas. Oke guys, kita harus bahas dulu secara singkat alur ceritanya bagaimana Cooper bisa sampai di ruangan ini, supaya relate dengan kajian ilmiah yang akan kita bahas. Kita saksikan di awal film bagaimana kerasnya Murph melarang ayahnya pergi karena mendapat pesan misterius dari sosok yang ia sebut hantu. Why? You're not listening! It says stay! Bagaimanapun Cooper harus berangkat, karena ini misi menyelamatkan manusia di bumi. Di tengah Cooper menjalankan misi, dia dikejutkan oleh fakta bahwa misi tersebut ternyata bukan ditujukan untuk menyelamatkan manusia di bumi, tapi membuat koloni manusia baru di planet yang baru. Did my father know too? I just want to know. Never left me here to die. Inilah yang membuat Cooper tidak mau melanjutkan misinya dan memaksa untuk pulang, walaupun sendiri. Namun situasi menjadi kacau karena Dr. Mann berkhianat. Dia berbohong kalau planetnya layak dihuni. Dia pun membajak pesawat Endurance, dan lebih kacau lagi, pesawatnya hancur karena kebodohannya. Cooper berhasil mengendalikan pesawat Endurance, namun sayang, mereka mengarah ke black hole, dan tidak mungkin selamat kecuali bebannya dikurangi. Disinilah Cooper mengambil keputusan berat. Setelah Cooper melepaskan TARS, Cooper pun harus melepaskan diri demi menyelamatkan Amelia. Cooper pun jatuh ke dalam black hole. Lalu apa yang terjadi? Cooper tiba-tiba terperosok ke dimensi yang lebih tinggi, di mana itu ternyata ada di balik kamar anaknya. Ruang itu membuat Cooper bisa menjelajahi ruang dan waktu tanpa batas. Bahkan dia bisa menyaksikan dirinya sendiri ketika akan pergi meninggalkan anaknya. Cooper pun akhirnya sadar bahwa dialah sosok hantu yang selama ini berkomunikasi dengan Murph. Melalui jam tangan yang diberikan kepada Murph, Cooper pun mengirimkan pesan dengan kode Morse. Berikut data-data dari black hole yang bisa dianalisa oleh Murph. Data inilah yang kemudian membuat Murph bisa menyelesaikan teori yang gagal dirumuskan oleh Profesor Brand. Dengan menyelesaikan rumus ini, maka manusia bisa selamat dengan mengangkut seluruhnya dengan stasiun angkasa yang sudah disiapkan NASA. Cooper pun terbangun dalam usia 124 tahun dalam Cooper Station, stasiun angkasa yang mengangkut manusia dan sedang menuju planet baru. Cooper pun akhirnya bertemu dengan Murph yang ternyata sudah nenek-nenek. How is she ghost? I know. Oke guys, itulah alur ceritanya. Sekarang kita bahas kajian sains yang mendasari cerita ini. Untuk memahaminya, kita harus kembali memahami soal black hole, di mana Cooper jatuh ke dalamnya. Kalau kalian mempelajari black hole, ada satu tempat di dalam black hole yang disebut singularitas. Ini yang disinggung Rom ketika Cooper akan pulang. Gargantua is an older spinning black hole. It's what we call a gentle singularity. Gentle. Singularitas adalah ujungnya black hole, di mana menurut teorinya, di tempat ini seluruh materi, energi, dan ruang waktu bersatu menjadi satu titik yang kerapatannya tak terhingga. Para ilmuwan sepakat bahwa inilah batas di mana hukum-hukum alam yang kita kenal sudah tidak berlaku lagi. Karena itu disebut singularitas, yang artinya tak terhingga atau tak terbatas. Disinilah para ilmuwan berspekulasi dan mulai percaya adanya dimensi yang lebih tinggi. Secara sederhana, kita bisa menyebutnya gaib, sementara sains mencoba mendeskripsikannya dalam bahasa lain. It's not a ghost. It's gravity. Inilah yang membawa kita pada adegan finalnya, di mana Cooper masuk ke dimensi yang lebih tinggi dan bisa berkomunikasi dengan Murph tanpa dibatasi ruang dan waktu di bumi. Ia sendirilah sosok hantu yang dimaksud oleh Murph selama ini. Oke, untuk memahami fenomena di ruangan ini, kita harus bahas dimensi dalam kajian matematika. Garis hanya punya satu dimensi, yaitu panjangnya saja. Bujur sangkar adalah 2 dimensi, karena kita bisa melihat panjangnya dan lebarnya. Sedangkan kubus adalah 3 dimensi, karena kita bisa melihat panjangnya, lebarnya, dan tingginya. Sekarang pertanyaannya, apa bentuk dimensi keempat? Kita tidak mungkin membayangkannya, karena ke arah manapun yang kita tunjuk, atau apapun bentuk yang kita pikirkan, tetap masih dalam kerangka 3 dimensi. Manusia terbatas hanya melihat alam 3 dimensi. Yang bisa dilihat dari 4 dimensi adalah proyeksinya. Apa maksudnya?
Coba kita dengarkan penjelasan dari seorang astronom legendaris, Carl Sagan. Let's imagine that we are perfectly flat. I mean absolutely flat. And that we live, appropriately enough, in a flatland. Di sini Carl Sagan mengajak kita membayangkan seandainya kita hidup di dunia datar, benar-benar datar, di mana kita hanya tahu depan belakang, kiri kanan, tapi tidak pernah tahu apa itu atas dan bawah. Dengan begitu, tidak mungkin kita yang hidup di dunia datar melihat apel ini, karena apel ini berada di dimensi yang lebih tinggi, yaitu 3 dimensi. Sementara dunia datar terbatas pada 2 dimensi. Now, a three-dimensional creature exists in flatland only partially. Only a plane, a cross-section through him can be seen. So, when the three-dimensional creature first reaches flatland, it's only the points of contact which can be seen. And we'll represent that by stamping the apple in this ink pad. Jadi, seandainya apel ini menyentuh dunia datar, maka kita hanya bisa melihat sebagian dari apel ini, atau potongan dari apel ini. Inilah analogi cara kita melihat 4 dimensi. Tidak mungkin kita melihatnya secara utuh. Yang bisa kita lihat hanya proyeksinya, atau bayangannya saja. Nah, yang menarik, kenapa ruangannya dibentuk seperti ini? Balik lagi ke penjelasan tadi, kalau kita mengambil kubus sebagai bentuk 3 dimensi, kita bisa melihat bayangannya dalam 2 dimensi. Ini lumrah di dunia kita karena bayangan kita sendiri pun bisa kita lihat dalam 2 dimensi ketika kita terkena cahaya lampu atau cahaya matahari. Nah, dengan cara yang sama, harusnya kita bisa melihat bayangan 4 dimensi dalam bentuk 3 dimensi. Bayangan 4 dimensi dalam kajian matematika inilah yang disebut dengan tesseract. I and you are trapped in 3 dimensions. But what I can show you is the shadow in 3 dimensions of a 4-dimensional hypercube or tesseract. This is it. Itulah kenapa kubus di Avengers disebut tesseract. Selain karena mengambil bentuk kubus ini, kekuatan batu ini juga bisa memindahkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain yang ada hubungannya dengan realitas 4 dimensi. Tapi sebenarnya kubus ini hanya penyederhanaan dari tesseract yang sebenarnya. Yang sebenarnya kubus ini akan berulang dan bertumpuk satu sama lain. Inilah yang kita lihat di Interstellar. And now, the real tesseract in 4 dimensions would have all the lines of equal length and all the angles right angles. That's not what we see here, but that's the penalty of projection. This is our 2D net of a 3D cube. What I have over next to it is the 3D net of a 4D cube. But when it turns over 1 dimension higher, its shadow looks like it's stretching. So over here, that purple cube at the top is not stretching over, it's turning over. But when a cube turns over in 4D, it can look like it stretches around. The bulk beams are closing the tesseract. Orang yang berada di tesseract akan melihat setiap sudut ruangan. Selain itu, dimensi keempat, yaitu waktu, menjadi realitas fisik di dalam tesseract. Maka Cooper bisa melihat proyeksi waktu dari semua kejadian di kamarnya Move. Kalau tesseract ini adalah proyeksi 4 dimensi, mengapa Interstellar menyebut 5 dimensi? We survived. Somewhere in their 5th dimension. Memang agak sedikit membingungkan. Tesseract ini dibangun dari 4 dimensi, 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu, lalu diproyeksikan ke dalam 3 dimensi menjadi tesseract. Pertanyaannya, siapa yang bisa melakukan ini? Karena tesseract maupun wormhole yang nanti juga kita bahas bukanlah fenomena alam. Pastilah ada yang membuat dan menempatkannya di sana. Dan itulah makhluk yang dimensinya lebih tinggi, yaitu makhluk 5 dimensi. Inilah yang dimaksud Interstellar dengan mereka. I don't know, but they constructed this 3-dimensional space inside their 5-dimensional reality to allow you to understand it. That ain't working. Sekarang pertanyaannya, kenapa Cooper bisa berkomunikasi dengan Move melalui gravitasi? Kita sudah bahas di video sebelumnya bahwa dalam teori relativitas umum Einstein, gravitasi hanyalah akibat dari kelengkungan ruang waktu. Kelengkungan ruang waktu itu sendiri sebenarnya tidak bisa kita bayangkan karena ada dalam 4 dimensi. Apa yang digambarkan oleh para ilmuwan seperti trampolin ini hanya ilustrasi. Poinnya adalah, dalam bahasa sederhananya, gravitasi adalah gangguan dari alam 4 dimensi. Kalau kalian paham konsep ini, mudah bagi Cooper yang berada di dalam tesseract untuk memodifikasi gravitasi. Dia tinggal menciptakan gangguan di ruang 4 dimensi, yang kemudian bisa dirasakan oleh Move sebagai anomali gravitasi. Itulah kenapa sedari awal film ini bercerita tentang anomali gravitasi. We learned these coordinates from an anomaly. What sort of anomaly? It was gravity. Masih ngomongin soal 4 dimensi, harusnya kalian juga paham kenapa wormhole atau lubang cacing ditampilkan seperti ini di Interstellar.
Ini menarik, karena wormhole di film lain biasanya ditampilkan sebagai lubang. Padahal, lubang hanyalah ilustrasi dalam 2 dimensi. Wormhole, sama seperti black hole, adalah efek dari kelengkungan ruang waktu dalam 4 dimensi. Maka, yang kita lihat dalam 3 dimensi harusnya bukan lubang, tapi bola. Ini sudah dijelaskan oleh Rom di adegan ini. To show that, they've turned 3-dimensional space into 2 dimensions, which turns a wormhole into 2 dimensions. A circle. What's a circle in 3 dimensions? Sphere. Exactly.